ilmu dan pengetahuan. Yang berikutnya bahwa RPL dalam melakukan kerja lapangan nanti akan lebih mudah karena saat pembelajaran itu sudah sering melakukan kerja praktek. Yang ketiga bahwa pekerjaannya nanti relatif lebih mudah dan santai, dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun, tentu saja dengan menggunakan koneksi internet. Yang berikutnya adalah bahwa RPL nanti lebih terdepan daripada jurusan-jurusan yang lainnya. Karena jurusan RPL lebih mengerti dan mendalami berbagai teknologi informasi yang terkini dan terbaru. Yang berikutnya bahwa jurusan RPL itu juga akan memahami tentang fungsi komponen-komponen komputer serta bisa merakit komponen-komponen komputer tersebut. Kemudian apa saja sih yang dipelajari di jurusan RPL ini? Nah, sebetulnya RPL atau rekayasa perangkat lunak itu gampang, tidak jauh-jauh dari 3 hal, yaitu coding, desain, dan algoritma. Nah, ditambah satu lagi yaitu tentang komputer jaringan dasar. Jadi nanti di RPL akan dipelajari tentang merakit PC dan laptop, kemudian membuat jaringan-jaringan komputer dasar, kemudian membuat konfigurasi jaringan WiFi, dan sebagainya. Yang kedua adalah coding, kemudian yang ketiga adalah desain, kemudian algoritma. Nah, di dalam coding, desain, dan algoritma tersebut masih ada poin-poin penting di RPL atau rekayasa perangkat lunak ini yang harus dipelajari. Inilah poin-poin atau yang harus dipelajari dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah desain. RPL akan dipelajari tentang desain. Desain ini nanti akan digunakan untuk mendesain tampilan atau antarmuka dari website, kemudian antarmuka dari game, aplikasi desktop maupun aplikasi Android. Nah, aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk desain adalah seperti Photoshop, kemudian ada CorelDRAW, kemudian video editing, web design, dan masih banyak lainnya. Yang berikutnya adalah RPL nanti juga akan dipelajari tentang algoritma. Algoritma ini adalah urutan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini menjadi penting supaya nanti aplikasi yang kita buat sesuai dengan yang kita harapkan dan logis tentunya. Nah, pada algoritma ini nanti yang akan dipelajari adalah algoritma dasar, kemudian algoritma tingkat lanjut, kemudian Microsoft Access, gerbang logika, basis data, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah coding. Kemampuan dasar, kemampuan utama dalam rekayasa perangkat lunak adalah coding. Coding ini adalah proses untuk menerjemahkan logika-logika algoritma yang sudah kita buat sesuai dengan tujuan aplikasi menjadi sebuah program aplikasi. Dalam coding ini nanti akan ada banyak bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Misalkan di sini seperti pemrograman bahasa Pascal, bahasa C, bahasa C++, bahasa Java, pemrograman bahasa Python, kemudian Delphi, PHP dan MySQL, JavaScript, Ajax, web server, HTML, kemudian CSS, dan masih banyak aplikasi atau bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Oke, ini adalah hal penting yang harus kita ketahui. Banyak yang bertanya jurusan RPL nanti kalau lulus itu mau kerja apa? Apa saja sih lowongan-lowongan kerja dari lulusan SMK jurusan RPL ini? Berikut adalah daftar peluang kerja jurusan RPL. Ada developer IT. Ini adalah merupakan pekerjaan yang mengharuskan Anda dapat mengembangkan perangkat lunak dengan memenuhi kebutuhan klien, seperti perangkat lunak untuk pendidikan, bisnis, hiburan, game, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Programmer. Ini adalah membuat program sebagai perangkat lunak dari komputer untuk memudahkan fungsi tertentu. Programmer ini dapat bekerja di segala bidang, baik industri, pertelevisian, perbankan, media, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, lowongan yang bisa kita kerjakan di RPL adalah IT konsultan. Anda bisa bekerja sebagai IT konsultan yang berperan dalam perencanaan dan pengevaluasian penerapan informasi teknologi pada sebuah organisasi. Yang berikutnya adalah lowongan sistem analis dan sistem integrator, yang nantinya Anda harus berperan dalam melakukan analisis terhadap sistem atau program yang berbasis teknologi dan informasi dalam suatu perusahaan dan membuat solusi yang terintegrasi memanfaatkan perangkat lunak.
Yang berikutnya, lowongan yang bisa diambil adalah Database Engineer atau Database Administrator. Ini berperan dalam perencanaan pemeliharaan basis data, termasuk data warehouse. Yang berikutnya ada Web Engineer. Ini bertugas merancang dan membangun website beserta layanan dan fasilitas berjalan di atasnya, dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan website dan mengembangkannya. Kemudian ada lowongan sebagai Computer Network atau Data Communicator Engineer, kemudian ada Game Developer, kemudian ada Intelligent System Developer, ada Software Tester, dan lowongan pekerjaan lainnya yang bisa diambil oleh jurusan RPL. Mungkin itu saja yang bisa video ini sampaikan tentang pengenalan apa sebenarnya RPL dan bagaimana prospeknya ke depan.